Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul Amrullah sebagai ketua dari kelompok 2 dan juga ada anggota-anggota saya, ada Muhammad Yakdan, Taki Aryana dan juga ada Helmi Salsabila. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil studi kasus yang telah kami buat berdasarkan chapter 1 dari Python Cookbook Parallel Edition. Yang pertama di sini ada klasis, yang mana klasis pada penjelasan chapter 1 ini menjelaskan mengenai penggunaan kelas dan juga inisialisasi kelas dan juga pengaksesan function yang telah diinisialisasikan pada kelasnya. Pada studi kasus ini saya membuat contoh menggunakan motor dan juga kelas mobil, yang mana di sini propertinya untuk kelas motor itu ada ban, lalu ada nama, lalu ada brand, dan juga ada transmisi. Lalu untuk fungsinya di sini ada deskripsi motor yang di sini akan mereturn dictionary yang memiliki key, nama, brand, transmisi, dan juga ban. Dan diikuti sesuai dengan key-nya, yaitu ada value dari self.nama, lalu ada self.brand, dan juga self.transmisi, lalu ada self.ban. Yang mana di sini akan mengakses properti dari objek yang mengimplementasikan kelas tersebut. Seperti dengan yang kelas mobil, cuma di sini ada perbedaannya itu di bannya, karena mobil kan ada bannya 4, lalu untuk motor sendiri bannya 2. Lalu selanjutnya di sini ada kelas truk, yang mana di sini ada penggunaan sama, yaitu ada nama, brand, cuma bedanya di sini ada kapasitas dan model propertinya. Dan pada saat kita inisialisasi kelasnya di sini akan langsung mereturn atau print output deskripsi dari truknya tersebut. Yang pertama ada objek Avanza. Avanza memiliki properti yaitu dengan nama Avanza, lalu brandnya itu Toyota, lalu ada transmisinya itu manual. Lalu di bagian bawahnya ini ada yang namanya di sini saya akan print deskripsi dari kendaraannya dengan akses function dari kelasnya, yaitu deskripsi mobil, yang mana nanti akan mereturn dictionary berisi deskripsi dari si mobil tersebut. Lalu selanjutnya ada W175, variabel W175 mengimplementasikan kelas dari motor. Di sini memiliki parameter nama, lalu brandnya Kawasaki, lalu transmisinya manual. Dan di bagian bawahnya juga di sini akan dilakukan print hasil dari penggunaan atau menggunaan dari function deskripsi motor untuk mendeskripsikan motor tersebut. Lalu untuk yang contoh di bawah karya 150, di sini menggunakan kelas motor dan juga namanya karya 150, lalu untuk brandnya itu VR, transmisinya manual. Cuma karena untuk motor tersebut karya 150 itu memiliki ban 3, jadi di sini saya melakukan perubahan pada kelas motor tersebut dengan mengakses motor.ban sama dengan 3, yang mana di sini akan mengubah yang tadinya kelas motor itu memiliki ban 2 menjadi bannya 3, tapi hanya untuk pada saat karya 150 saja, karena W175 itu kan sebelum pengubahan variabel properti dari si motornya, global variabel dari si motornya. Jadi yang W175 ini memiliki bannya itu masih 2, sedangkan untuk si karya 50 ini akan menghasilkan bannya 3. Lalu untuk di bagian bawahnya juga ada penggunaan deskripsi motor dari karya 150. Di sini akan mendeskripsikan atau mereturn data properti berbentuk dictionary yang telah tersedia telah dibuat di kelasnya. Lalu selanjutnya ada cold diesel untuk implementasi dari kelas truk, yang mana di sini ada namanya cold diesel, brandnya Fuso, lalu ada kapasitasnya di sini ada 5,2 sampai 2,5 ton dengan model lightweight.
Baik, langsung saja kita coba output dari dari file classes jenis kendaraan Python. Nah, di sini dia akan tampil seperti ini, yang mana seperti yang saya sebut sebelumnya, dia akan mendeskripsikan atau mereturn dictionary dari yang pertama ini ada deskripsi Avanza, yang kedua ada deskripsi motor W175, dan selanjutnya ini yang karya 150. Di sini dia menggunakan deskripsi motor, namun di sini banyak ada 3 berubah ya sesuai dengan perubahan global variable yang telah kita lakukan pada saat mau ngeprint karya 150, deskripsi karya 150. Lalu selanjutnya di sini kita tidak ada perintah print untuk cold diesel, cuma pada saat outputnya dia tampil deskripsi dari cold dieselnya. Dikarenakan pada saat pengkonstruktor atau function konstruktor atau pada saat kita penginisiasian pada bagian ini kita langsung melakukan yang namanya print. Jadi pada saat kelas diinisialisasikan, dia akan otomatis ngeprint gitu pada saat diinisialisasikan bersamaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helmi Salsabila di bagian dirgaji.py. Kepada Helmi Salsabila dipersilahkan. Terima kasih untuk Mas Arul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, pembelajaran dari Dirgaji, yaitu di sini ada beberapa flow control ya, dan saya akan menambahkan variabel int input. Yang pertama itu adalah waktu satu, kemudian waktu dua, waktu tiga. Di mana waktu satu ini memiliki integer atau nilai input untuk memulai kerja, dan waktu dua untuk selesai kerja, kemudian waktu tiga untuk waktu lembur. Nah, untuk pengkondisiannya ketika variabel ini diinputkan, maka akan seperti ini. Jadi, jika matkul satu ini lebih dari 0 atau jamnya itu lebih dari 0, maka nanti di sini akan mengeprint yaitu waktunya kerja. Nah, apabila nantinya kita tambahkan if lagi, yaitu waktu 2, jadi waktu 2 ini dikurangi dengan waktu satu sama dengan 7, maka nanti akan nilainya menjadi jam kerja selesai gitu. Kemudian untuk elif yang kedua, waktu 2 dikurangi waktu satu lebih dari 7, maka nanti akan menghasilkan waktu lembur. Nah, jadi untuk yang terakhir ini pengkondisiannya waktu 2 dikurangi waktu satu, kemudian ditambah waktu 3 dikurangi waktu 2, maka lebih dari sama dengan 7. Maka akan menghasilkan output yaitu waktunya lembur dan bonus. Nah, jika tidak diinputkan, maka dia akan memunculkan eh, berisi else, yaitu Anda kurang beruntung, Anda tidak lembur. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada variabel dari array ya untuk file gaji ini. Jadi nanti di sini ada variabel lagi yang namanya genap dan ganjil, di mana yang genap ini ada dari 1 sampai 10, tapi hanya yang genapnya saja 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian yang ganjil juga dari 1 sampai 10, diambil cuman yang 1 sampai 9. Nah, kemudian di sini ada variabel lagi yang saya inisialisasikan untuk nap sama dengan 0, kemudian jil sama dengan 0. Nah, di mana nanti untuk looping menggunakan variabel array-nya, maka jadi for, kemudian val, kemudian in genap. In genap ini adalah variabel dari array yang di atas kita buat. Kemudian nap ini adalah variabel yang sama dengan 0 ini ditambah dengan nap plus val. Nah, kemudian for val, kemudian in ganjil. Jadi yang pertama ini udah genap, kemudian yang kedua ini ganjil, kemudian jil sama dengan jil plus val. Nah, untuk pengeprintannya di sini adalah saya memasukkan string, ini adalah bilangan genap, kemudian dimasukkan dengan function variabel dari nap sendiri, kemudian untuk printnya ini adalah bilangan ganjil, kita akan ngeprint dan mengambil dari data ganjil tersebut.
Baik, selanjutnya kita akan coba untuk output selanjutnya mengenai waktu lemburnya. Kita langsung aja jalankan di RPY-nya. Nah, di sini kita akan masukkan mulai kerjanya jam 10 ya. Kita akan coba jam 10, selesai kerjanya jam 18. Kemudian waktu lemburnya itu 19. Jadi nanti akan menghasilkan output. Nah, jadi seperti ini. Jadi waktu kerjanya jam 10 sampai jam 18, kemudian di jam 18 istirahat dulu, kemudian masuk lagi jam 19. Nanti di sini ada keterangannya yaitu waktunya lembur, kemudian waktunya lembur plus bonus gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah output dari bilangan genap, kemudian ganjil dari variabel yang di atas sudah kita berikan variabel. Kurang lebih seperti itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk Muhammad Yakdan penjelasan mengenai study case dari file. Terima kasih moderator. Baik, saya di sini akan memaparkan file.py yang saya buat studi kasusnya yaitu input. Baik, saya akan jelaskan di sini. Pertama-tama pada file input ini kita akan diberikan sebuah variabel yang bernama f. F ini untuk kita membuat sebuah file open yang bernama input file.txt ditambah dengan statement w yang artinya write. Lalu kita akan mencoba membuat variabel yakni nama, npm, dan kelas dengan catatan variabel ini akan menerima input yang kita berikan. Lalu kemudian kita akan menuliskan fwrite ini dengan catatan nama npm class ini akan dimasukkan. Lalu fclose ini dia akan menutup file yang sudah dibuka. Setelah itu fopen ini akan di-open kembali karena kita akan memunculkan hasil output dari input yang sudah kita isi. Lalu saya menyediakan variabel konten untuk membaca dari file yang sudah kita input dan lalu hasilnya akan kita print atau kita render variabel konten ini. Dan di akhir kita melakukan close. Mengapa kita melakukan open lalu close kembali? Karena kita ditakutkannya terjadi malfungsi atau kesalahan dalam mengedit file. Baik, saya akan meminta remote-nya. Baik, silakan Muhammad Yakdan. Nah, sekarang kita coba untuk percobaan input. Di sini saya akan masukkan nama saya. Masukkan npm. Kelas. Hasilnya akan seperti ini. Mengapa tidak ada spasi? Karena kita tidak punya variabel statis untuk melakukan print string yang sudah kita tulis karena nama npm class yang kita buat. Lalu hasil ini akan dirender menjadi sebuah file input file. Nah, ini yang kita buka dari hasil generate file percobaan input. Apabila kita hapus dan kita coba running lagi, saya menggunakan nama yang berbeda. Hasilnya akan sama, namun jika filenya tidak ada, maka file open fopen ini akan menggenerate input file secara langsung. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Muhammad Yakdan.
selanjutnya kita akan lanjutkan penjelasan ke flow, ke studi kasus untuk flow. Jadi di sini akan menjumlahkan random number, yang mana pada flow sendiri fokus utamanya itu ada penggunaan if, lalu for, dan juga ada while. Jadi untuk studi kasus ini saya menggunakan random range, yang mana dia akan mengambil salah satu angka dari parameter yang telah disediakan. Pada random range ini saya telah menyediakan 0 dan juga 100, yang mana artinya di sini dia akan mengambil angka dari 0 sampai 100. Jadi jika ini pada random range ini bisa menghasilkan seperti 90, bisa 10, jadi random di setiap dijalankan programnya. Dan untuk kondisi dari if-nya sendiri, di sini if random number lebih dari 0, maka di sini akan didapatkan bahwa si random number ini merupakan positive number. Lalu selanjutnya elif. Elif ini jika ada kondisi lain atau lebih dari satu kondisi. Jadi di sini menggunakan elif pada Python. Di sini jika elif random number sama dengan 0, maka di sini akan return bahwa random number itu sama dengan 0. Lalu jika tidak memenuhi kedua dari kondisinya, maka kondisional akan lari atau akan diarahkan menuju else, yaitu dia akan memberikan output bahwa random number itu merupakan negatif number. Lalu selanjutnya untuk bagian perulangan for, di sini ada variabel sum sama dengan 0, yang mana nanti akan digunakan sebagai perhitungan atau variabel sebagai fokus dari penjumlahannya. Mari. Lalu di sini ada list, variabel list, yaitu angka. Di sini berisi list kosong atau array kosong, atau list yang belum ada value-nya, seperti itu. Lalu di sini ada perulangan for val in range 10 sampai 101 dengan step 10. Jadi pada range ini memiliki 3 parameter, yaitu pertama start, stop, dan juga di sini ada step. Yang mana maksudnya dia akan mulai dari angka 10, berhenti sebelum angka 101, dan juga angka yang dihitung itu memiliki kelipatan 10. Bisa dibilang seperti 10, 20, 30, 40. Jadi akan lompat setiap 10 angka. Lalu untuk di dalam for-nya sendiri di sini kita akan memasukkan value dari val dari perulangan ini ke dalam variabel angka atau dimasukkan ke dalam list, itu menggunakan metode append, yang mana digunakan untuk menambahkan value ke dalam list. Lalu untuk bawahnya kita akan menambahkan variabel sum dengan variabel val, yang mana variabel sum tadinya 0 ya. Jadi di setiap val ini akan ditambahkan terus. Jadi misalkan si val yang pertama ini 1, maka sum tambah val, dia akan menghasilkan sum dengan 1. Lalu yang selanjutnya jika val yaitu 10, jika ditambahkan dengan sum, jadi kan 11 tambah 1 jadi 12, seperti itu. Dan outputnya dia di sini akan return penjumlahan dari dari angka berapa saja, maka hasilnya berapa, seperti itu. Jadi di sini akan memberikan output menggunakan variabel angka dan juga variabel sum. Lalu selanjutnya ada perulangan while, yang mana di sini perulangan yang menggunakan kondisi. Jika tidak memenuhi kondisinya, maka perulangannya tidak berjalan. Jadi di sini menggunakan random range juga sama pada variabel n. Di sini bedanya kita perkecil angkanya, yaitu dari angka 1 sampai angka 6. Dan juga di sini menggunakan variabel sum dan juga variabel i sebagai increment dari pemberhentian looping si while-nya ini. Dan juga dia akan return sama seperti hasil dari for, cuma di sini dia memiliki return yaitu penjumlahan dari perulangan berapa kali, maka hasilnya berapa, seperti itu. Jadi jika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini.
Nah, sebenarnya ini. Untuk yang pertama random range yang dihasilkan itu 71 angkanya, maka 71 itu dinyatakan sebagai positive number. Lalu yang selanjutnya ini perulangan ini dia akan return 10, 20, 30, 40 sampai 100 dan juga hasil penjumlahannya itu 550. Lalu yang untuk while ya di sini untuk perulangan satu kali maka hasil penjumlahannya itu 1 karena perulangan itu cuma sekali. Jadi si value-nya juga cuma 1 gitu. Coba kalau dijalanin lagi dibacakan menghasilkan yang beda dari seperti ini. Yang mana angka yang muncul dari random range itu yaitu 26 dan untuk yang perulangan for ini juga masih sama karena di sini tidak menggunakan random range ya. Di sini menggunakan range dan juga untuk yang while-nya juga di sini menghasilkan perulangan tiga kali. Jadi di sini angka yang ditambahkan jadi yang pertama ini kan dia return-nya ini ya. Jadi dia perulangannya 6 kali berarti. 1 1 1 1 1 sampai 6 kali seperti itu. Maka di sini penjumlahannya itu 6 hasilnya. Lalu selanjutnya ke bagian list.py. Di sini pada list.py chapter 1 ini berfokus pada pembuatan list, perubahan list, dan juga pembuatan dictionary, perubahan value pada dictionary, lalu ada pembuatan tuple juga. List itu apa sih? List itu merupakan data ya, merupakan tipe data ya, tipe data list. Lalu di sini ada dictionary juga merupakan tipe data, tuple juga sama. Lalu di sini ada contoh membuat list yaitu menggunakan buah-buahan yang mana isi listnya itu apple, banana, cherry. Untuk membuat list itu bisa dengan cara seperti ini, yaitu kita inisiasi variabelnya, lalu kita isi value-nya, dan caranya identik menggunakan list itu menggunakan kurung balok. Jadi di sini kita coba print di sini buah-buahannya dan di sini ada indexing yang mana -1 ini merupakan dengan maksud akses terakhir satu sebelum terakhir gitu. Jadi yang paling terakhir deh maksudnya seperti itu. Jadi dihitung dari belakang. Lalu yang selanjutnya slicing. Slicing itu merupakan akses dengan jarak. Jadi di sini kan ada 0 sampai 2 yang mana dia akan akses dari 0 itu berarti posisi pertama ya karena indeks itu mulai dari angka 0. 0 berarti dia akan mereturn apple dan juga banana. Kenapa yang cherry enggak? Padahal cherry kan 2. Jadi slicing itu dia akan mereturn dari angka 0 sampai sebelum 2, berarti kan si 1 atau si banana. Seperti itu. Lalu di bagian bawahnya ada perubahan data. Untuk merubah data pada list ini kita bisa dengan menggunakan indexing buah-buahan pada indeks 1 yaitu berarti banana ya. Banana ingin diubah atau menggunakan assignment yaitu pisang raja, maka nanti si banana ini menjadi pisang raja value-nya. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan membuat variabel deskripsi pisang. Di sini merupakan pembuatan apa namanya? Lalu selanjutnya di sini ada deskripsi pisang yang mana di ini akan membuat dictionary. Apa sih yang membedakan dictionary dengan list dan juga tuple? Lalu ada juga apa namanya? Series. Untuk yang dictionary sendiri di sini memiliki yang namanya key dan juga value, yang mana key ini yang nama ini, lalu yang value itu yang pisang raja ini. Seperti ini, eatable ini merupakan key-nya, lalu yang value itu true. Jadi ketika di print dia akan muncul seperti yang apa namanya classes kan di situ ada kayak nama brand, ada value-nya itu W175 dan juga brandnya itu ada Kawasaki seperti itu. Lalu di sini untuk mengubah value dari dictionary sama caranya dengan list yaitu menggunakan indexing. Cuma bedanya di sini indexingnya itu bukan merupakan posisi indeks, cuma di sini value yang dibutuhkan itu adalah dari key-nya yang dimasukkan dalam kurung balok. Ya seperti ini variabel deskripsi pisang menggunakan kurung balok
dengan key eatable, yang mana maksudnya ini data yang ingin diubah ini merupakan data yang berkey eatable gitu. Lalu di sini menggunakan assignment dan value-nya di sini false. Jadi yang ini jadinya yang dari true akan diubah jadi false, seperti itu maksudnya. Lalu selanjutnya di sini akan pembuatan tuple ya. Tuple ini mempunyai ciri khas yaitu menggunakan kurung biasa gitu, kurung bulat ya. Kalau misalkan di sini kan kurung balok, kalau misalkan dictionary itu kurung kerawal. Kalau untuk tuple sendiri menggunakan kurung bulat. Yaitu di sini tinggal apa namanya inisiasi variabelnya itu masukkan value dan juga kurung si value tersebut, semua value-nya yang ingin dimasukkan ke tuple itu menggunakan kurung. Lalu untuk pengukur panjang data di sini kita bisa masukkan metode len. Lalu di sini kita dan len sendiri digunakan untuk mengukur banyaknya data atau panjangnya data, seperti apple, banana, cherry kan ada 3 nih. Nah, nanti jika digunakan penghitungan len ini nanti dia akan return output yaitu 3. Jika dijalankan akan seperti ini. Nah, di sini ya. Yang pertama, ini kan print dari buah-buahan ya. Di sini return-nya apple, banana, cherry, dan juga di sini akses indexing -1 yaitu yang maksudnya yang paling terakhir di sini dia, maka return-nya itu cherry karena cherry posisinya terakhir. Dan untuk slicing tadi seperti saya bilang di sini lebih dari satu data yang di return atau berjarak ya. Jadi di sini kan 0 sampai 2. Jadi dimulai dari 0 berhenti sebelum angka indeks 2. Jadi di sini berhenti di banana karena banana posisinya di sebelum indeks 2. Seperti itu. Lalu untuk print selanjutnya itu ada print setelah data diubah, yaitu banana diubah jadi pisang raja. Di sini pisang raja banana sudah hilang ya. Jadi tidak ada atau diganti dengan pisang raja. Lalu yang selanjutnya di sini ada output dari dictionary, yang mana key-nya itu adalah nama, pisang raja itu sebagai value, eatable itu key-nya, dan juga value-nya itu true. Dan untuk yang selanjutnya ini perubahan data pada key eatable. Di sini yang menunjukkan perubahan yang tadinya true menjadi false. Lalu yang selanjutnya ada print dari si tuple tersebut, jadi dari sate, seblak, batagor. Dan untuk return dari si len-nya ini dia menghasilkan angka 3 seperti yang saya bilang dari awal. Karena jumlah data si buah-buahan ini ada 3 dalam si listnya itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang multiprocessing dan multithreading ini ketinggalan ya tadi ya. Jadi saya tambahin aja. Lalu untuk multiprocessing test.py ini di sini akan atau menjalankan yaitu perhitungan random value, atau ini function dari ini perhitungan random. Di sini menggunakan yang namanya multiprocessing, import multiprocessing. Jadi yang pertama kita import itu yaitu perhitungan random value atau file ini perhitungan random value.py. Lalu di sini function yang kita ingin import itu yaitu perhitungan randomnya. Lalu ada import time dan juga import multiprocessing, karena time ini digunakan untuk sebagai hasil akhirnya lah. Pemrosesan itu butuh waktu berapa lama gitu. Baik, untuk kita mulai yang pertama dari perbaris dulu, yang itu ada conditional if. Yang pertama, jika name sama dengan main maka dijalankan start time. Di sini implementasi dari importan tadi library time. Di sini akan memulai waktu, itu ada yang pertama ada loop 10, proc 10, lalu ada list yang mana QU proses. Lalu di bawahnya ada perulangan for dengan perulangan sebanyak proc yaitu 10 berarti kan. Lalu di sini ada inisialisasi list, variable list. Lalu di sini ada inisialisasi proses, yang mana di sini kita menjalankan yaitu multiprocessing metode proses. Di sini kita akan menargetkan perhitungan random. Lalu untuk argumen sendiri ini maksudnya parameter dari si perhitungan random ini, seperti itu. Jadi kita akan memasukkan si loop dan juga outlist, yang mana perhitungan random ini kan membutuhkan jumlah loop kan, mau loop berapa kali nih gitu. Lalu ada listnya, list untuk mengappend atau menampung
hasil dari si ininya, dari apa namanya, dari hasil perhitungan randomnya seperti itu. Lalu di bawahnya ada perulangan dari QU proses. Di sini ada QU proses dan append hasil dari proses tersebut. Oke. Jadi karena ini kan perulangannya kan 10 kali, berarti nanti ada 10 multiprocessing proses dari perhitungan random yang masuk ke dalam QU proses atau sebagai antrian yang akan diproses seperti itu. Lalu di sini ada perulangan juga for J in QU proses, lalu print J start. Lalu selanjutnya for G in QU proses, J join. Lalu dan hasil akhirnya dia akan memberikan output list processing complete, dan di sini akan menentukan end time menggunakan yang sebelumnya time. Lalu yang selanjutnya dia akan menghasilkan output multi process time dengan mengurangkan end time dan juga start time seperti itu. Jadi jika dijalankan dia akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan sini list processing complete dengan hasil 0,395500. Nah, ini pokoknya lebih kurang dari 1 detik lah pemrosesan, 10 kali pemrosesan perhitungan random gitu jika dihitung. Oke, jadi kalau misalkan kita print ya di sini ya. Kita coba print. Nah, seperti ini, kita jalanin lagi. Pasti dia akan ngeprint ya. 10 ya kan, benar seperti yang sebelumnya saya bilang, karena perulangan 10 jadi ada 10 proses dari perhitungan random ini yang akan dijalankan, yang siap dijalankan seperti itu. Lalu untuk si hasil ya, hasil dari outlist, berarti outlist. Coba kalau misalkan ini, oke, tidak ada hasil ya karena kan ini si outlist kan dimasukin ke sana. Tapi jika perhitungan random ini kita gunakan sebagai print list, berarti ya print list. Print list kan berarti kan dari parameter itu di print seperti itu kan. Nah, nih dia akan melakukan perhitungan ini dijalankan 10 kali. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 10 proses seperti ini. Dan waktu yang dibutuhkan itu hanya 0,3. Oke, jadi selanjutnya karena penjelasan multiprocessing sudah, yaitu multithreading. Multithreading konsepnya itu sama dengan yang multiprocessing, cuma di sini menggunakan threading lalu butuh thread. Baik, di sini sama ya, kurang lebih hasilnya juga, dan di sini kita coba aja langsung jalanin. Nah, di sini 0,006 ya, lebih kecil ya. Jadi mungkin itu saja tambahan dari video yang sebelumnya kurang ya, untuk motivasi multithreadingnya ketinggalan. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.